Anu tadi. Tadi Dedi beres ke kamera. Renggang kamera. Ya. Aku tong ke awan.
video si Ate. Cangkukan. Terus. Bare para di tanam. Bapak. Mana nih ada kembali ini live-nya. Itu langsung itu. Orang nonton langsung kan ya. Itu kan udah ada yang nonton itu berapa orang? Tetap segala Sedang menonton. keluar masuk. Sama pantai.
parkir, dokumen parkir. Bandung doang. Masker di mobil ambulans. Oke, jaga jarak ya. Jaga jarak. Jangan bagus juga rupanya.
Wait. Pinggir dulu. Saudi.
Ya. Kemudian itu kanan dulu. Bilang dulu dia. Jangan lupa kita. Sambung lo dengan. Sambung masyarakat lo. Sambung lo warga lo. Bawa langsung sambungin garis ya. Garis Tapi cari anehnya. Kumis dia. Bari kelamaan bari. Bari kelamaan.
Tapi dit, Kabupaten. dit. Ambil di tempat bawah. Cek, baik, dicoba. Kepada bapak-bapak, ibu, para tamu undangan, tokoh adat, pemangku pemegang sila, kita beri giring lebawa erop. Bapak-bapak dari SKPD dan jajaran sila, beri giring lebawa erop. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kita melaksanakan acara ritual adat tahunan Desa Akar-Akar Empas Menangamual tahun 2021. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara yang kami hormati, para pimpinan SKPD yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang kami hormati, Ibu Camat Bayan yang kami hormati, Bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara yang kami hormati, Bapak-bapak kepala desa se-Kecamatan Bayan yang kami hormati, Bapak-bapak ketua PPD se-Kecamatan Bayan yang kami hormati, pengurus akad, pengurus MKD Kabupaten yang kami hormati, Bapak Ibu para tokoh agama, tokoh adat, singkatnya kita semua yang mudah-mudahan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara ritual adat tahunan Desa Akar-Akar Empas Menangamual Rabu 8 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan 4 Jumadil Awal 1443 Hijrah akan segera kita sama-sama mulai mengawali acara ini. Mari kita mohon ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala ritual yang akan kita laksanakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita sama-sama buka dengan melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pengantar oleh Bapak Kepala Desa Akar-Akar. Kepada yang terhormat Bapak Akarman Esos kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan sore.
muliakan para pelaku ritual atau tokoh adat, yang kami muliakan Bapak Gubernur Desa Karakar, yang kami hormati dan sama-sama kita banggakan bisa hadir di tengah-tengah kita, Bapak Wakil Bupati Lombok Utara, serta seluruh jajaran UPD terkait yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Ibu Camat Bayan, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara yang pada hari ini hadir, yang kebetulan juga adalah beliau anggota DPRD dari Dapil Bayan dan beralamat di Desa Karakar, Bapak Lalu Muhammad Zaki. Yang kami hormati Bapak Ketua Komunitas Adat Kemunga Karakar, Bapak Sudawadi, sekaligus sebagai Ketua MAKD Desa Karakar. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sekecamatan Bayan, Ketua BPD Sekecamatan Bayan. Yang kami hormati Ketua MKD Sekecamatan Bayan. Hadir juga di tengah-tengah kita Ketua Forum MKD Kabupaten Lombok Utara ini, Ketua MKD, Ketua PAPSI, Ketua Forum BPD Kabupaten Lombok Utara dari Ketua BPD Tegal Lumajang beserta rombongannya. Kemudian yang kami hormati panitia penyelenggara, yaitu seluruh anggota MKD dan perangkat desa dan Bapak-Bapak Kadus dan seluruh masyarakat adat sedesa Karakar yang kami hormati. Singkatnya, Bapak Ibu sekalian, Ina Bajaring Kuslapu, Cijebu disebut Persiki yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita nikmat segalanya sehingga bisa bertemu dan sehingga bisa melaksanakan acara pada hari ini. Salawat serta salam mariah kita aturkan kehidupan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pada saatnya nanti kita akan diberikan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Wakil Bupati, Bu Camat dan seluruh para undangan dan hadirin yang kami hormati, atas nama pemerintah Desa Karakar dan masyarakat adat Desa Karakar, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak di tengah-tengah kami dalam rangka menghadiri dan menyaksikan proses tradisi yang diritualkan oleh masyarakat kami, oleh leluhur kita, oleh masyarakat kita di Desa Karakar, yaitu salah satunya mengempas menanga mual secara ritual adat. Jadi untuk dimaklumi dan kami sedikit memberikan gambaran secara umum saja. Kalaupun nanti secara luas nanti kami akan menjelaskan Bapak Wakil Bupati terkait dengan sejarah dan lain sebagainya. Jadi Desa Akar-Akar terbentuk pada tahun 1968 pemekaran dari Desa Sukadana. Jadi nama Akar-Akar ini kalau di peta dunia itu adalah agar-agar ya, kalau di peta dunia itu. Jadi kenapa disebut akar-akar? Jadi lokasi saat ini yang berada tempat kita saat ini dan sekitarnya adalah merupakan hutan rimba dan rawa dan belantara yang diisi oleh akar-akaran dan tandan-tandanan. Sehingga di peta dunia itu disebut agar-agar di lokasi kita saat ini. Nah, disitulah muncul nama akar-akar. Kemudian di hadapan kita ini adalah menanga mual yang kalau di perpustakaan provinsi Nusa Tenggara Barat bisa kita lihat bukunya Cerita Rakyat Nusa Tenggara Barat, itu ada sebuah dongeng rakyat yaitu pertempuran antara Demung Akar-Akar dan Demung Dorokan. Jadi di perpustakaan provinsi itu sudah dimuat bahwa ada pertempuran Demung Akar-Akar dan Demung Dorokan.
Jadi kenapa akar-akar ini lambang desa juga kami dimuat oleh orang tua kita, pendiri desa kita. Tertuang di lambang desa itu Menanga Mual. Karena memang Menanga Mual ini punya sejarah panjang yang sebagai media pemersatu masyarakat, di mana pada lokasi ini di sebuah cerita rakyat di perpustakaan provinsi itu ditulis bahwa disinilah lokasi temu akar-akar. Makanya sungai ini atau muara ini diritualkan oleh masyarakat kita sejak dulu kala kalau ada pengempasan atau panen raya bersama terkait dengan isi muara. Dan insya Allah itu dilaksanakan setiap menjelang musim tanam. Filosofisnya atau sebuah simbol dari pengempasan ini adalah dengan diempasnya muara ini, maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diridhoi segala macam penyakit baik diri kita manusia, baik itu tetangga, tanaman segala macam terhindar dari hama penyakit sehingga menghasilkan hasil panen yang melimpah ruah. Jadi itu sebuah simbol yang dilaksanakan oleh leluhur kita untuk merayakan sebuah keselamatan menjelang musim tanam. Mudah-mudahan dengan acara ini selain memang punya sejarah panjang, punya filosofi yang luar biasa, ini adalah pemersatu kita masyarakat desa akar-akar, termasuk masyarakat desa Sukadana, Andalan, dan Gunjan Asih. Karena seluruh pemangku adat yang ada sebagai pelaksana acara ritual ini terdiri dari masyarakat atau pemangku adat, tokoh-tokoh adat yang ada di desa akar-akar, Andalan, Gunjan Asih, dan Sukadana tergabung menjadi satu dan Umbul Sari. Maka acara ini bukan hanya milik desa akar-akar, tetapi milik kita semua, umumnya Kecamatan Bayan. Dan insya Allah Bu Camat, tokoh-tokoh adat kita di Bayan juga sudah memahami itu, dan insya Allah Bu Camat mungkin belum bertanya atau bagaimana, insya Allah semua masyarakat sekitar Bayan tradisi ini sudah dikenal dan memang ini tradisi yang diadatkan, bukan adat yang ditradisikan, tapi tradisi yang diadatkan dan mengandung nilai positif untuk pemersatu kita masyarakat desa. Jadi itu gambaran secara umum saja. Jadi kami tidak pada hak dan wewenang untuk menjelaskan sejarah secara luas, Pak Wabub. Nanti kami akan sampaikan dalam bentuk catatan. Dan ini adalah satu-satunya di Lombok Utara dan mungkin Kabupaten dan mungkin Provinsi Nusa Tenggara Barat ada tradisi ritual empas penanga yang diritualkan secara adat. Dan mudah-mudahan ini kami menyampaikan kepada Pak Wabub dan Dinas Pariwisata. Mudah-mudahan Pak Kabid Pemasaran Pariwisata hadir karena beliau mungkin yang mewakili Pak Kadis, karena Pak Kadis masih di Jakarta. Tradisi ritual tahunan ini bisa dimasukkan menjadi agenda tahunan atau kalender tahunan pariwisata maupun budaya di Kabupaten Lombok Utara. Dan mohon dukungan dari Bapak anggota DPRD yang ada di Dapil Bayan maupun Desa Akar-Akar untuk mendorong Pemda maupun dinas terkait agar agenda tahunan ini bisa menjadi kalender tahunan dari pemerintah daerah dalam rangka mempromosikan maupun melestarikan budaya yang ada di masing-masing desa, khususnya di Desa Akar-Akar agenda Kabupaten Lombok Utara. Karena kami melihat di kalender tahunan Pemda juga ada Mandi Sapar. Sementara Mandi Sapar ini di tiap kabupaten ada, di Bima juga ada, di Lombok Timur juga ada. Tetapi kalau ritual empas menanga ini saya pikir hanya ada di Desa Akar-Akar. Saya pikir ini lebih unik kalau kita masukkan sebagai kalender tahunan Kabupaten Lombok Utara dalam rangka promosi budaya maupun pariwisata Kabupaten Lombok Utara. Jadi untuk dimaklumi juga Bapak Wabub, seperti penyampaian kami pada beberapa bulan yang lalu, jadi lokasi ini juga sempat kami dilaporkan ke Polres Lombok Utara oleh pemilik lahan karena dianggap mencaplok lahan yang ada miliknya. Jadi kami sempat hasil musyawarah desa menata kawasan pantai ini untuk menjadi kawasan ekonomi masyarakat untuk wisata desa. Akhirnya kami sudah mentalut dan lain sebagainya dari dana desa. Kemudian kami juga sudah menyampaikan surat ke Bupati untuk memperoleh izin dari tim TKPRD.
BKPD sudah kami sekali dipanggil untuk dipresentasi terkait dengan lokasi ini yang akan kami jadikan wisata desa. Selain memang ada wisata budaya yang ada di muara ini, dan di sepadan pantai kami rencanakan untuk wisata ekonomi kreatif masyarakat yang ada di desa Akar-Akar. Tetapi hasil dengan kepolisian atau Polres dan difasilitasi oleh BPN, ternyata sertifikat pemilik lahan itu memang masuk sampai dengan bangunan yang kita bangun saat ini. Tetapi mudah-mudahan melalui DPRD Kabupaten Lombok Utara, Perda Tata Ruang Lombok Utara bisa cepat selesai, sehingga akan muncul sebuah pasal-pasal yang mengatur tentang berapa meter jarak sepadan pantai dari muara laut. Selamat datang Pak Kades 9. Jadi harapan kami Pak Wabub dan Pak DPR untuk mengawal Perda Tata Ruang, khususnya terkait dengan perizinan pengelolaan sepadan pantai. Karena kami sudah berdiskusi dengan Kepala BPN bahwa selama untuk kepentingan wisata, kepentingan masyarakat umum, sepadan pantai itu berhak dikelola oleh masyarakat, tapi bukan individu, tapi atas izin pemerintah daerah melalui Perda Tata Ruang. Insyaallah mudah-mudahan Perda Tata Ruang ini segera rampung Pak Wabub ya, begitu juga Pak Dewan, sehingga ada payung hukum kita untuk mendapatkan izin pengelolaan sepadan pantai dari pemerintah daerah. Tetapi kalau muara dan pinggirnya itu aman, tidak masuk dengan sertifikat pemilik lahan. Hanya beberapa wilayah ini dan sepadan yang masuk di sertifikat hasil fasilitasi oleh BPN. Tapi sekali lagi kita akan minta izin ke pemerintah daerah untuk pengelolaan sepadannya sebagai tempat wisata ekonomi kreatif. Tapi bukan mempreteli muaranya, sepadannya yang akan kita jadikan tempat ekonomi masyarakat. Kalau muara ini sudah kita sebagai muara yang kita adatkan, maka tidak akan kita ganggu dan tidak kita apa-apa. Tetap menjadi alami dan kita ritualkan seperti saat ini setiap tahun. Yang coba kita akan kembangkan adalah wisata sepadan pantainya. Seperti kita lihat Pak Wabub, warga kita berdagang untuk sehari saja seperti ini ramainya, apalagi bisa buka lapak setiap hari. Insyaallah masyarakat terbantu ekonomi di suasana seperti ini. Mungkin itu pengantar dari kami dan mohon arahan dan petunjuk dari Pak Wakil Bupati pada sambutannya nanti terkait dengan agenda kita ini maupun hal-hal lain tentang pembangunan dan hal lain sebagainya di Kabupaten Lombok Utara. Sekali lagi atas nama pemerintah desa, atas nama komunitas adat dan masyarakat desa Akar-Akar, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, seluruh tamu undangan. Kemudian kiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, jadi mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan terkait dengan segala kekurangan dan kesilapan. Insya Allah setelah acara ini maka kita akan ramai-ramai kembali di masyarakat untuk membedah muara sehingga airnya bisa surut. Kita pada pada menyorok selapu. Cuman tiba inamang selapu si pada menyorok barang menuas surut tadi. Jadi ingat pada menyorok dengan tertib. Ini pada nginti seser, ini pada nginti jala menbu sorok doang sih. Jadi mentok nginti jala sang kena ulun batur. Jadi mentok nginti sorok insyaallah pada aman. Seorang nginti sorok pada menggamak datang wah kok bit batur. Allah. Menggamak peta kerujuk peta aku lagu wah kok bit batur. Insyaallah tepat pada nunas timpak sida kaji si kuasa, mudah-mudahan arah rezeki andun ini dari isin odang, isin loko odang belukus kepiting tuna laku luwe dan Pak. Insyaallah pun tahun ini pun odang kepiting terujuk tuna luwe. Karena memang tidak kita lepas ikan tahun ini Pak Wabub. Jadi kalau malam hari maka udang ini semua keluar dia. Buat malam hari karena memang tidak dimakan oleh ikan. Dulu kita lepas ikan sekian puluh ribu, udangnya hilang. Ternyata udang itu dimakan oleh ikan ternyata. Maka lebih baik kita biarkan udang, kalau ada bibit udang yang kita lepas lagi. Kalau kita lepas bibit ikan, maka udangnya yang hilang, padahal mean odang gitu kan. Mean odang di tempat hilang, inang aku. Cocok, berarti lo telah bibit kan Pak, Wakil Bupati, odang jalan kali-kali. Tetapi yang lebih khusus yang kita minta pada hari ini disaksikan oleh MKD, komunitas adat, agar ritual tahunan pas penangan mual ini didaftarkan di kalender pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara sebagai kalender tahunan promosi budaya maupun wisata Kabupaten Lombok Utara. Amin deh. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Jadi kepada Pak Wabub, Bu Camat dan para undangan lainnya kami mohon maaf atas nama pribadi juga terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Jadi atas segala kesilapan sekali lagi kami mohon maaf dan atas perkenan
berkenan nanti pada waktunya mohon arahan dan petunjuk dari Bapak Wakil Bupati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengantar sekaligus layang pandang terkait dengan ritual tahunan Pas Menangan Mual yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Akarkan. Kepada Bapak Kepala Desa Akarkan kami haturkan terima kasih. Acara kedua, sambutan tunggal oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara sekaligus membuka secara resmi kegiatan Pas Menanam Mual Desa Akar-Akar. Kepada beliau kami haturkan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati hadirin kita Ibu Camat Bayan, kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa Karakar, Kepala Desa Cabe Elen, dan Kepala Desa Kecamatan Bayan, kemudian yang saya hormati Bapak Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara, Bapak Muhammad Zaki yang berkesempatan hadir juga di tengah kita pada pagi hari ini, kemudian yang saya hormati Ketua Forum DPD Kabupaten Lombok Utara, yang saya hormati rekan-rekan dari MKD Kecamatan Bayan maupun Kabupaten Lombok Utara yang alhamdulillah pada pagi hari ini juga berkesempatan hadir. Kemudian yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, rekan-rekan pemuda, singkatnya kita semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang khusus tamu undangan dan seluruh masyarakat Desa Akar-Akar yang alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan di dalam kegiatan Pas Menanam Mual ini. Pertama, tentu tidak lupa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu atas rahmat hidayah, karunia, nikmat, ya kesempatan, kesehatan kita bisa berkumpul bersilaturahmi di pagi yang cerah ini. Kedua, tentu tidak lupa kita mengaturkan salawat dan salam junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua masyarakat Lombok Utara, khususnya kita yang hadir pada pagi hari ini, mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Pertama, tentu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada tokoh masyarakat adat, pemangku, pemenggal, penghulu, dan seluruh masyarakat adat yang hari ini kita mengadakan ritual Pas Menangan Mual ini. Dari sini mungkin kita sama-sama belajar kepada tokoh masyarakat adat kita di Kabupaten Lombok Utara, khususnya sebagai benteng terakhir bagaimana tradisi budaya kita masih bertahan sampai saat ini. Dan ini sebenarnya mempunyai filosofi yang mendalam yang harus kita pahami bersama. Jangan sampai ini hanya menjadi ritual secara fisik, tetapi ritual secara hati maupun ritual kita di dalam melakukan pendekatan-pendekatan baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sesama manusia maupun khususnya yang kadang kita terlupakan bahwa bersinergi dengan alam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita belajar juga bahwa ritual seperti ini, masyarakat adat ini adalah sesuatu turun-temurun warisan nenek moyang kita, bagaimana terus kita melestarikan. Bentuk puji syukur kita, bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan anugerah yang tidak ternilai. Kita diberikan nafas hari ini, kita diberikan hidup, tubuh yang sempurna. Hari ini kita diberikan kesehatan di masa pandemi COVID-19 yang menghantui dunia. Kita masih bisa silaturahmi, kita berkumpul. Hubungan kita dengan Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa tetap harus kita sama-sama syukuri.
dan ini harus kita jaga dengan baik. Kemudian di dalam momen ini juga bagaimana kita mengajarkan hubungan dengan sesama manusia. Hari ini kita berkumpul, bersilaturahmi, saling menopang, saling mendukung, dan insya Allah ajang silaturahmi ini menjadi modal kita untuk terus hidup berbangsa maupun bernegara dan khususnya bermasyarakat dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga tentu bagaimana hubungan kita dengan alam. Kadang-kadang ini kita lupa, kadang-kadang kita anggap sepele. Bahwa kita ini adalah hidup adalah sebab akibat. Bagaimana kita menjaga alam, tentu alam juga akan menjaga kita semua manusia. Sekarang mohon dipahami juga bahwa bencana ada di mana-mana. Bukan hanya di kita masyarakat Kabupaten Lombok Utara, tapi ada bahan pembelajaran beberapa hari yang lalu banjir besar juga ada di kabupaten lain, ada di kecamatan kita di Kabupaten Lombok Utara juga sekitar Kecamatan Pemenang. Kemudian di Indonesia juga bencana silih berganti, mulai dari bencana yang tidak bisa kita hindarkan, gempa bumi, kemudian bencana juga yang sekarang mulai sering, yaitu banjir dan longsor. Ini menjadi pembelajaran kita, terutama kita yang generasi yang akan datang ini, bagaimana terus melestarikan budaya yang terus mengajarkan kita berhubungan hidup bersama alam. Saya tahu bahwa banjir, kemudian tanah longsor, ini akan sebenarnya kita pikirkan bersama, ini sejatinya adalah akibat dari apa yang kita lakukan juga. Selain musibah tentunya atas kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di hulu hutan, tadi diskusi sama Pak Kades, hutan di wilayah hulu, di hutan juga sudah mulai gundul, baik oleh perilaku manusia, perubahan tata guna lahan yang dulu hutan jadi pemukiman, jadi perumahan, yang dulu hutan, kemudian kayu dan sebagainya dimanfaatkan, diambil oleh kita semua, sehingga tidak ada daerah resapan di hutan, di atas airnya hanya mengalir di permukaan, kemudian debit yang besar langsung hanya mengalir ke laut, sehingga daya tampung sungai, daya tampung saluran melebihi dari kapasitasnya. Terjadilah banjir. Terjadilah bencana yang mungkin kita selalu menyalahkan Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi itu adalah sebab akibat bagaimana kita memperlakukan alam.